طيب أيها الإخوان والأخوات بارك الله فيكم جميعا. لنبدأ بالقسم الأول من القواعد الأصولية، وذلك القواعد التي تندرج تحت وضع لفظي للمعنى. قال المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى: القسم الأول وضع لفظي للمعنى. أولا الخاص. تعريفه لغة عبارة عن التفرد، يقال فلان خص بكذا أي أفرد به لا يشاركه فيه أحد. Kelompok pertama dari kaidah-kaidah usul fikih, yaitu kaidah-kaidah yang berada dalam rumpun wad'il lafzi lil makna, yaitu peletakan atau penempatan lafaz terhadap makna. Bahwa ada kalanya suatu lafaz itu ditempatkan untuk satu makna khas, ada makna umum, ada makna al-mushtarak. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah al-khas. Definisi atau ta'rif dari al-khas itu secara kebahasaan adalah ibarah anit tafarrud, yaitu ibarah atau ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang tunggal, sesuatu yang tersendiri. Yuqalu fulanun khussa bikadza. Misalnya dalam bahasa sehari-hari kita katakan fulan khussa, dikhususkan dengan ini. Artinya dia disendirikan dengan hal tersebut, tidak ada orang lain yang diberi keistimewaan atau diberi apa yang dikhususkan untuk dia, hanya dia sendiri yang seperti itu. Nah, itu secara kebahasaan. Adapun secara peristilahan, kullu lafdhin ustu'mila lima'nan ma'lum 'alal infirad. Secara peristilah, yaitu istilah ulama usul fikih, khas itu adalah setiap lafaz yang digunakan untuk makna yang dimaklumi atau dipahami sebagai satu kesatuan, sebagai satu yang khusus, sebagai makna individual, bukan makna kolegial, ya, bukan makna yang bersifat untuk umum, tetapi untuk satu hal tertentu, satu makna tertentu. Contohnya Muhammad, mislu Muhammad lafdhun ustu'mila lidalalah ala ma'nal alamiyah la ghair. Contohnya kata Muhammad itu adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan orang tertentu, makna al-alamiyah, makna orang tertentu, nama dari seseorang, ya, bukan untuk yang lain, bukan untuk nama nama-nama sesuatu yang abstrak, tetapi makna makhluk tertentu, bahkan nama orang tertentu kita berikan kepada si A, ini namanya Muhammad, dan tidak kepada si B, tidak kepada si C. Kemudian juga al-ilmu adalah lafdhun ustu'mila lid-dalalah ala ma'nan muayyan yuqabilu lafdh al-jahl. Kemudian kata-kata ilmu adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna tertentu, yaitu lawan dari al-jahal, yes, anonim dari al-jahal. Jahal itu tidak tahu, dan al-ilmu artinya adalah tahu, ya, tahu pengetahuan, ya, bukan tahu untuk dimakan. Kemudian warajulun, kata-kata rajulun seorang laki-laki, adalah lafdhun ustu'mila lidalalah ala naw'in min jinsil insani wa huwa dzakaru alladhi tajawaza hadda sighari la yuradu bihi ghairuhu. Adapun kata lafdh rajulun seorang laki-laki adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan jenis tertentu dari manusia, ya, kriteria tertentu, ya, dari manusia, yaitu orang yang berjenis kelamin laki-laki, kemudian sudah melebihi atau sudah melewati usia kecil, ya. Tajawaza hadda sighar, dia sudah tidak disebut lagi sebagai anak kecil. Nah, kata rajulun itu maknanya dan tidak digunakan untuk yang lain. Kemudian lafaz insan. Lafaz insan adalah lafaz ustu'mila liddalalati ala jinsin minal makhluqat wa huwa hadzal hayyul mutakallim. Kemudian insan, ya, manusia, adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan satu jenis dari makhluk-makhluk ciptaan Allah, yaitu, ya,
ini makhluk yang pandai berbicara ini, al-hayyu al-mutakallim, yakni makhluk yang hidup dan berbicara. Kemudian beliau katakan wa alfadhul a'dadi mithlu wahidun, thalathatun, asharatun, ishruna, mi'atun, alfun, alfadhun ustu'milat lidalalati ala naw'in muayyanin min jinsil adadi la yahtamilu al-lafdhu minha ghaira ma'nan wahidin wa huwa ifadatu dhalikal adadi al-mahsuri. Kemudian lafaz-lafaz bilangan seperti 1, 3, asyarah, 10, 20, 100, 1000 itu adalah lafaz-lafaz yang digunakan untuk menunjukkan angka tertentu atau jumlah tertentu, ya, menunjukkan bilangan tertentu dari jumlah-jumlah yang ada. La yahtamil, lafaz-lafaz itu tidak mengandung kemungkinan makna yang lain, ya. Tak mungkin maknanya lebih dari satu, karena wahid itu jelas, ya, satu, thalathah itu jelas tiga, ya, satu tambah satu yaitu tiga. Tidak mungkin lebih dari itu dan tidak mungkin kurang dari itu. Kalau lebih dari itu namanya 4 atau 3,5, kurang dari itu namanya 2, nah, atau selain itu. Huwa ifadatu dhalikal adadil mahsur, yaitu adat-adat bilangan wahid thalatha itu memfaedahkan atau menunjukkan makna-makna yang dia maksud, tidak makna yang lain. Kemudian wayandariju tahtal khas mabahith atiyatun ba'dahu hiyal mutlaqu wal muqayyadu al amru wan nahyu. Nah, yang termasuk ke dalam pembahasan khas ini nanti, ya, ada pembahasan-pembahasan berikut yang akan diterangkan berikut, yaitu mutlak, muqayyad, al-amru wan nahyu. Ya, mutlak, al-muqayyad, al-amru wan nahyu. Itu dia empat kaidah atau 4 jenis lafaz yang termasuk ke dalam lafaz-lafaz khas. Mutlak, muqayyad, al-amru wan nahyu akan kita bahas satu persatu setelah ini insyaallah. Nah, tentang khas itu sendiri yang perlu kita tegaskan kembali adalah khas itu adalah lafaz dia digunakan untuk satu makna tertentu, ya. Satu dalam artian personal atau individual. Nah, misalnya Ahmad, berarti ya Ahmad itu ketika kita katakan al-atfal itu kan anak laki-laki tapi dalam jumlah yang banyak, ya, maka itu tidak disebut dengan khas, ya. Sementara at-tiflu atau katakanlah tadi at-tiflu anak laki-laki, nah itu tergantung nanti kepada alif lamnya maknanya apa begitu. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan pelajaran nahu, ya, dengan makna kata-kata atau katakanlah fikih lughahnya sangat diperlukan di dalam memahami kaidah-kaidah usuliyah ini. Sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa kaidah usuliyah itu sendiri adalah kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, ini sebagai perbandingan misalnya tiflun atau katakanlah rajulun tadi adalah kita lihat contoh di sini, rajulun lafdzun ustumila lidalalah ala nau'in min jinsil insan. Rajulun yaitu seorang laki-laki, yaitu adalah khas karena yang dimaksud itu adalah satu orang. Tapi kalau dikatakan ar-rijal artinya semua laki-laki, itu tidak lagi untuk makna al-infirat, tidak lagi untuk personal, tidak lagi bermakna individual, tapi sudah semua yang berjenis kelamin laki-laki dan telah melewati usia kanak-kanak, namanya nanti am, ya. Sementara ini maksud khas itu ala makna al-infirat, itu dia yang dimaksud dengan al-infirat, satu persatu dari apa yang dimaksud. Kemudian juga ada nanti ada lawan dari khas ini adalah lafaz mustarak namanya. Dia satu lafaz tapi memiliki 2 atau 3 makna. Nah, namanya lafaz mustarak. Misalnya ada lafaz al-ain. Ain itu ya bisa dikatakan lafaz mustarak karena dia memiliki sejumlah makna. Ada artinya mata air, ada benda, ada mata, ada mata-mata,
Ya, itu antara lain makna kalimat atau lafaz ain. Nah, lafaz seperti itu disebut dengan mustarak. Adapun lafaz khas, lafaznya maknanya satu, kemudian yang dimaksud itu satu atau individu personal dari apa yang dimaksud dengan lafaz tersebut. Demikian ikhwan yang dirahmati Allah tentang al-khas. Kemudian kita akan bahas tentang bagian-bagian dari khas itu, yaitu apa al-amru wan nahyu, kemudian nanti ada al-mutlaq wal muqayyad. Tapi sebelum itu akan kita bahas tentang qaidatu al-khas. Jayid.